Setiap individu manusia seringkali mengejar kebahagiaan di dalam hidup, bahkan kebahagiaan sering menjadi tujuan dari hidup. Hampir semua orang atau bahkan semua orang ingin bahagia. Kebahagiaan menjadi suatu hal yang mewah karena tentunya diidamkan oleh setiap manusia. Tapi setiap manusia memiliki ukuran kebahagiaannya tersendiri, dan justru banyak yang mengejar suatu hal yang mereka anggap sebagai sumber kebahagiaan. Ada yang bahagia secara duniawi, sehingga mengejar mati-matian harta, jabatan, kesenangan, atau hal-hal keduniawian lainnya. Namun ada juga yang bahagia secara ukhrawi, sehingga mengejar mati-matian spiritualitas dan religiusitas. Namun permasalahannya, apakah kebahagiaan sejati itu terbatas kepada hal-hal yang duniawi saja, seperti harta, jabatan, kesenangan, dan lainnya? Atau hanya terbatas pada hal yang gaib seperti nirwana, surga, dan lainnya? Lalu sebenarnya apa hakikat kebahagiaan itu? Dan juga apakah ukuran kebahagiaan itu hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya duniawi dan ukhrawi saja? Ataukah ada hal-hal lain yang akan mempengaruhi kebahagiaan itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram, damai, dan nyaman akan suatu hal atau suatu kondisi dan tidak ada satupun orang yang bisa mengacaukan perasaan bahagia ini. Meskipun banyak orang yang ingin merusak kebahagiaan kita atau banyak rintangan dan permasalahan yang datang melanda, kebahagiaan kita tetap tidak dapat dirusak oleh hal apapun. Kondisi seperti ini dapat dikategorikan sebagai kebahagiaan sejati. Berbeda jika kita hidup untuk menjalankan keinginan atau keputusan yang dibuat oleh orang lain, yang pasti kita tidak akan merasakan kebahagiaan sejati dan tidak merasa sedang menjalani kehidupan sepenuhnya. Ini juga mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki tujuan, pilihan hidup, standar kebahagiaan, dan impian tersendiri di dalam hidup, yang dapat membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Memang pada dasarnya kembali lagi kepada konsep awal, bahwa kebahagiaan tiap orang memiliki keterpengaruhan dan tujuan yang berbeda. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, bahwa setiap kebahagiaan muncul atas dasar pemenuhan keinginan. Keinginan inilah yang berkaitan dengan rasa senang dan rasa susah. Rasa senang inilah yang menjadi kebahagiaan yang dikejar, sedangkan rasa susah akan selalu ditolak. Hingga kemudian terciptalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika menjalani kehidupan tenteram tanpa rasa yang berlebihan, dan tidak menolak sesuatu secara mati-matian, serta tidak mengejar sesuatu secara mati-matian. Maka dari itu kebahagiaan yang hakiki adalah, bagaimana kita menjalani hidup yang selaras dengan alam layaknya dalam konsep Konfusius. Jika setiap orang berjalan di dunia ini sebagaimana mestinya, maka akan terjadi keteraturan, dan seluruhnya akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki hasil dari ketentraman tersebut. Meskipun demikian, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, karena dalam konsep stoicisme, untuk mencapai kebahagiaan kita harus sadar dua hal, yaitu ada sesuatu yang bisa kita atur untuk diri kita sendiri, dan ada yang tidak bisa kita atur, yaitu pengaruh dari luar diri kita. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa masih banyak orang yang sebenarnya hidup untuk mengejar kebahagiaan, justru menjadi kurang bahagia karena tekanan-tekanan dari keinginannya. Untuk bahagia itu sangatlah sederhana, yaitu dengan melepas keinginan rasa senang dan susah. Selain itu juga mengoptimalkan segala sesuatu hal yang bisa diusahakan dan tidak mudah menyalahi siapapun. Jangan mau terjebak oleh persepsi negatif yang dibuat sendiri, biarlah semesta bergerak dengan apa adanya. Tugas kita hanya berusaha menjalani kehidupan ini dengan baik dan positif. Apabila setiap orang memiliki indikator kebahagiaan sejati yang berbeda-beda, lantas adakah kebiasaan utama yang perlu diterapkan untuk meraih kebahagiaan sejati? Berikut ini adalah 7 kebiasaan utama yang disarankan untuk meraih kebahagiaan sejati di dalam hidup. 1. Menjalani segala hal yang kita percayai. Kebiasaan pertama yang perlu kita lakukan untuk mendapat kebahagiaan sejati, adalah menjalani segala hal yang kita percayai di dalam hidup. Ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu dipertahankan dalam hidup kita. Setiap orang berhak untuk memilih kepercayaan mereka, entah itu suatu agama, atau sebuah ideologi. Selain itu semua orang juga berhak untuk memilih profesi yang mereka inginkan, entah itu menjadi seorang akuntan, diplomat, bahkan presiden sekalipun. Tidak ada satupun orang yang berhak untuk mengacaukan pilihan yang sangat kita percayai. Dari setiap pilihan yang kita sukai, hanya diri kita sendirilah yang begitu paham tentang kebaikan dan keburukan dari pilihan tersebut.
Jangan mengambil risiko untuk menjalani sesuatu hal yang tidak kita yakini, jadilah bagian dari segala hal yang kalian percayai di dalam hidup. 2. Suka merenungkan hal-hal yang baik. Ketika suatu hal yang membahagiakan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa sangat bahagia dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Namun ketika suatu hal yang menyedihkan atau mengecewakan terjadi pada diri kita, seringkali kita menjadi lupa akan hal-hal positif yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Umumnya ketika kita menghadapi suatu masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Namun untuk memperbaikinya, kita perlu mengubah cara pandang kita menjadi positif terlebih dahulu. Tujuannya agar kita bisa memperbaiki hal-hal yang salah menjadi jauh lebih baik dan benar, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang mengganggu pikiran. Orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati, akan memiliki emosi yang stabil, karena mereka tidak pernah mencampuri hal-hal negatif ke dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. 3. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Banyak orang cantik, tampan, pintar, sukses dan kaya, namun mereka tidak merasakan kebahagiaan apapun, malahan mereka merasa tertekan dengan kehidupan yang mereka jalani, dan selalu merasa resah akan segala hal yang mereka miliki. Sebaliknya ada banyak orang yang tidak sempurna fisiknya atau cacat, namun mereka selalu terlihat bahagia, bahkan mereka memiliki emosi yang lebih stabil dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena mereka yang tidak sempurna fisiknya mungkin selalu merasa bersyukur, dan bisa memaksimalkan sumber daya atau kemampuan yang mereka miliki sekarang. Tanpa memaksakan keadaan untuk memiliki kemampuan yang tidak mereka miliki, orang-orang ini akan merasa bahagia dan merasa cukup dengan segala hal yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang remaja yang tumbuh dengan kondisi kedua tangan yang tidak sempurna, dia tetap merasa percaya diri dan menggunakan kedua kakinya untuk melakukan hal-hal lain, bahkan dia belajar untuk melukis dengan kedua kakinya. Di sisi lain, ada seseorang yang memiliki kesempurnaan fisik, namun dia tetap merasa kekurangan. Sehingga dia mencoba untuk minum obat peninggi badan, melakukan operasi plastik, dan lain sebagainya. Padahal dengan kesempurnaan fisiknya ini, dia bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang dia miliki untuk mencapai kesuksesan. 4. Selalu menyempatkan waktu untuk bersama keluarga dan teman. Apakah kalian merasa lelah dengan kehidupan kalian saat ini? Janganlah merasa putus asa, karena dunia ini tidaklah selalu menawarkan hal-hal yang pahit. Masih ada banyak orang yang peduli dengan kita, meskipun kita selalu mendapatkan kekecewaan dari orang lain. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga dan teman-teman terdekat kita. Tidak peduli betapa buruknya dunia ini, mereka akan selalu setia dan selalu mendukung kita. Tetap bersama mereka dalam suka dan duka, akan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Oleh karena itu, janganlah pernah lupa untuk selalu mengalokasikan waktu, agar dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan teman-teman terbaik kita. 5. Tidak bergantung kepada orang lain. Pernahkah kalian merasa kecewa karena terlalu berharap dengan seseorang? Ketika orang tersebut tidak dapat memenuhi ekspektasi yang kita berikan kepada mereka, apa yang kita rasakan? Tentu saja kita akan merasa sangat kecewa. Untuk menjadi seseorang yang memiliki kebahagiaan sejati, kita perlu menjadi seorang yang mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Ketika kita bisa membuat keputusan yang bijak dan juga bisa menjalani kehidupan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain, dan tanpa menunggu keputusan yang dibuat oleh orang lain, inilah momen puncak kemerdekaan bagi kita. Secara tidak langsung kita sedang menciptakan kebahagiaan sejati untuk diri kita sendiri. 6. Nikmati setiap kebahagiaan kecil yang kita miliki. Siapa bilang kebahagiaan sejati hanya milik orang-orang tertentu saja? Nyatanya setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Bedanya, tidak semua orang mengklasifikasikan suatu hal menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka, sehingga sebesar apapun kebahagiaan yang datang pada kehidupan seseorang, jika mereka tidak pandai untuk bersyukur dan menjaganya, tetap saja semua itu tidak dianggap sebagai kebahagiaan. Misalnya, seseorang yang berhasil membeli mobil mewah, dia tetap tidak merasa bahagia, karena dia menginginkan hal yang lebih dari itu. Mungkin baginya membeli mobil mewah hanyalah sebuah pencapaian yang sederhana. Di sisi lain, seorang pemulung yang berhasil membeli nasi bungkus dari hasil kerjanya dalam mengumpulkan sampah, dia merasa sangat bahagia, karena dia bisa makan makanan yang sehat dari hasil jerih payahnya sendiri. Itu memang hal yang sangat sederhana,
namun itu sangat membahagiakan bagi pemulung tersebut. 7. Miliki persepsi akhir yang bahagia, kapanpun dan dimanapun. Persepsi akhir adalah hal yang paling penting dari segala kejadian. Tidak peduli sesedih apapun cobaan yang sedang kita hadapi sekarang, pastikan bahwa kita selalu menutupnya dengan persepsi yang positif, sehingga kita selalu merasa bahagia atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersyukur adalah komponen yang paling penting dari kebahagiaan sejati. Hal itu akan terwujud ketika kita melepaskan nilai kesenangan dari hal-hal eksternal. Bersyukur bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan atau mendapatkan yang lebih lagi. Justru dengan rasa syukur, seseorang bisa bahagia meski tanpa harus sering-sering membeli barang baru, atau mengalami momen-momen penting dalam hidup secara terus-menerus. Rasa syukur membuat kita mampu menghargai hal-hal kecil dan momen-momen dalam kehidupan kita setiap harinya. Hal itu dapat mengurangi kebutuhan untuk bergantung pada faktor eksternal yang tentunya akan membuat kita bahagia. Bila secara batin kita telah puas terhadap sesuatu yang kita miliki atau peristiwa yang terjadi, mengakui sepenuhnya serta ikhlas, dan kita bisa memanfaatkan dengan baik anugerah itu, maka itu tandanya kita telah merasa bersyukur. Dalam ajaran agama tertentu, jika seseorang bisa bersyukur, maka Tuhan akan menambah kenikmatan untuk orang tersebut. Rasa syukur yang tertanam dalam hati, akan membuka jalan menuju kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup ini. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dipertahankan atau berkelanjutan. Hal itu adalah sesuatu yang akan kalian rasakan untuk waktu yang cukup lama, dan tentunya akan mencerminkan pandangan umum kalian. Tentu saja hal itu tidaklah sempurna, karena tidaklah mungkin untuk selalu bahagia dengan segala masalah yang datang silih berganti, dan tantangan yang berat dalam perjalanan kehidupan. Namun, seseorang yang mengetahui apa itu kebahagiaan sejati akan tetap dapat tersenyum meskipun mengalami kesulitan, karena mereka yakin pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja, dan bahwa mereka dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi mereka. Kebahagiaan mereka tidak bergantung pada hasil, tetapi pada bagaimana mereka memilih untuk memikirkan hal-hal yang terjadi dalam hidup. Kita tidak bisa mengabaikan kebahagiaan yang diperoleh secara eksternal, hal itu tentunya juga sebagai salah satu jalan menuju kebahagiaan, namun kebahagiaan eksternal akan cepat berlalu dan mungkin hanya ada dalam waktu singkat, dan tentunya kita harus mencari hal lain lagi yang dapat membuat kita merasa puas dan bahagia, dan hal itu akan terus berlanjut seakan tak ada habisnya. Keuntungan dari kebahagiaan yang datang dari dalam, yang kita anggap sebagai kebahagiaan sejati, adalah bahwa hal itu bergantung pada jiwa dan hati kita untuk mewujudkannya. Kita tidak bergantung pada sesuatu yang datang dari luar diri kita untuk mengalami perasaan bahagia, karena kebahagiaan sejati selalu ada dalam kendali kita. Hal itulah yang menjadikan keharmonisan antara kita dan dunia.